Halo Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul Wife Like. Seorang detektif berduka dalam waktu dekat memburu penjahat yang memperdagangkan manusia buatan di pasar gelap. Dalam perjuangan untuk mengakhiri eksploitasi AI, perlawanan bawah tanah mencoba untuk menyusup dengan menyabotase pemrograman manusia buatan yang ditugaskan sebagai temannya untuk berperilaku seperti mendiang istrinya. Dia mulai mempertanyakan realitasnya saat ingatan kehidupan masa lalu mulai muncul, di mana di dunia tidak ada yang seperti kelihatannya. Gimana? Penasaran kan? Yuk, simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Sebuah perusahaan Wifelike membuat replika dari mendiang wanita-wanita yang telah meninggal dengan menggunakan AI. Perusahaan Wifelike menjamin wanita untuk dijadikan istri yang sempurna dan penurut. Perusahaan juga menjamin bahwa pria tidak perlu lagi menjalani hidup sendirian. Namun ada harga yang sangat mahal untuk bisa mendapatkan istri buatan itu dan hanya orang-orang berduit yang mampu membelinya. Hologram Marion Venter berterima kasih pada William karena telah membuat banyak suami bahagia. Begitu pula dengan William berterima kasih untuk Meredith. Marion melakukan itu bentuk loyalitas William yang terlebih dahulu dia sudah melalui banyak hal yang menyedihkan karena kehilangan istri dan menderita. Dari semua upaya keras yang William lakukan adalah hadiah apa yang lebih berharga daripada istri yang penuh kasih. Marion pun meminta William untuk terus berusaha dengan baik. Kemudian petugas perusahaan Wifelike mengatakan pada William bahwa istrinya sudah siap untuk dibawa pulang. Alat vital, aktivitas otak dan baterai telah terisi dan siap untuk jadi pendamping. Pihak perusahaan telah mengunggah semua informasi dan meninjau semua pengaturannya. William tak menyangka sangat sempurna, dia teringat lagi awal mula pertemuan pertama dengan Meredith. William pun terpesona dengan kecantikan Meredith saat pertama kali di depan pintu istrinya itu datang meminta waktu sebentar untuk meminta tanda tangan petisi. William tertawa saat Meredith mengatakan kalau cinta itu nyata bukan buatan. Jadi Meredith dan kelompoknya ingin meruntuhkan perusahaan Wifelike. William jatuh cinta saat Meredith mengatakan siapa namanya. Lantas William pun menyuruh Meredith untuk membuka mata dan mengatakan kalau mereka sudah berada di rumah. Meredith yang dikendalikan AI pun bingung, namun William mengatakan kalau nanti akan terbiasa. William membantu Meredith berjalan yang harus diingat oleh Meredith dan beberapa menit pertama memang akan sangat sulit karena informasi masih diproses. Lalu Meredith pun menyebut nama William membuat dia sangat bahagia. William mengatakan kalau dia adalah suami Meredith dan jantung William berdetak sangat cepat jika Meredith berada di sampingnya dan untuk Meredith rumah itu terasa akrab. William mengatakan AI akan segera menyatu dengan Meredith seiring berjalannya waktu. The first couple of minutes were always the hard. William. Meredith must have loved her life. Meredith mengatakan pada William untuk mengaktifkan pengaturan keintiman jika dia ingin disentuh dengan cara saling menatap mata. William dapat dengan bebas melakukan pengaturan untuk Meredith sesuai dengan keinginannya. Kemudian keinginan William terkabul dan adegan romansa pun terjadi. Untuk aktif besok, baterai Meredith harus diisi penuh semalaman. Saat akan melakukan pengisian baterai, Meredith melihat kupu-kupu yang terbang masuk ke kamar. Dia pun menangkap kupu-kupu itu dengan tangannya. Tapi sayang, kupu-kupu itu harus mati. Dari kejauhan, Meredith melihat pria bertopeng memandang ke arahnya lalu pergi. Meredith pun menemukan sisir di laci lemari dan juga buku harian. Meredith ingin membacanya, tapi dia ingat harus mengisi daya baterai tubuhnya. Kaum aktivis mendemo perusahaan Wifelike karena telah membuat gadis-gadis menjadi budak seks, padahal mereka juga aslinya masih manusia. Juru bicara aktivis mengajak untuk bergabung dalam kelompok Scare, sebuah kelompok aktivis yang membela hak-hak gadis-gadis yang dipaksa menjadi keinginan para pemesannya. William mengatakan kalau mereka hanya membuat pekerjaannya menjadi sulit. Meredith yang menyiapkan sarapan mengatakan kalau di datanya pekerjaan William adalah agen untuk unit pemulihan pendamping. Dan Meredith bertanya maksudnya apa?
William mengatakan kalau intinya pekerjaan dia adalah untuk melindungi orang seperti Meredith. Berita mengatakan kalau 2 pendamping hilang lagi, jadi total minggu ini ada 15 pendamping yang hilang. Pekerjaan William jadi semakin berat karena harus menemukan pendamping-pendamping yang hilang itu. Selain itu, tugas William dan agen yang lainnya adalah mencari Ringmaster sebagai anggota kelompok Scare, aktivis yang memperjuangkan hak-hak kecerdasan buatan. Dalam keagenan William, mereka menyebut kelompok itu teroris dan pemimpinnya tidak dapat ditemukan seperti hantu tidak tahu di mana keberadaannya. Meredith kemudian bertanya, apa yang dilakukan teroris ini dengan para pendamping? William menjelaskan kalau para pendamping yang diculik akan dijadikan senjata. Mereka diprogram ulang dan disebarkan ke tempat ramai dengan bahan peledak di tubuh. Beberapa dijual di pasar gelap dan selesai sarapan, William pun pamit karena harus segera pergi. I still want my bacon, though. Would you like one email to you? Yes, I would. Meredith cannot decide that for you. William dan agen lainnya mendapat perintah untuk menemukan 2 pendamping yang hilang. William menjadi contoh karena dapat memulihkan 10 pendamping yang hilang dan mendapat apresiasi atas kinerjanya. Jack juga tak mau kalah, dia lalu memberi kode siapa di tempat kedua. Ketua lantas mengatakan kalau Jacklah yang berada di urutan kedua. Keberadaan Ringmaster yang menjadi target dari mereka belum juga diketahui dan itu adalah tugas dari para agen. Di sisi lain, pendamping yang diculik berhasil kabur, dia keluar melalui jendela kemudian melompat. William mendapat informasi kalau ada pergerakan dari salah satu pendamping keluar dari sebuah rumah. Dengan mengabaikan protokol perintah dari atasan, William tidak sabaran dan dia bertindak sendiri. Pendamping yang berhasil kabur itu bertemu William kemudian dimatikan alat yang ada di lehernya. Pendamping yang berhasil kabur itu memberikan informasi kepada William tentang para penculik. Dengan cepat William pun masuk ke dalam rumah itu, sementara Jack kalah cepat dari William. How many more are inside? There's 2 more companions. Stay safe. William hampir saja menembak salah satu penculik, namun diurungkan ketika dia mengetahui orang itu tidak dapat melihatnya. Saat penculik menyuruh pendamping yang tersisa untuk ikut dengannya, dengan cepat William pun menembak mati penculik tersebut. William kemudian meminta Jack untuk membereskan tempat itu, sementara di rumah Meredith yang sedang mengisi daya mencoba untuk mode mimpi. Kemudian dia bertemu Aidu sebagai operator mimpinya. Wife-like butuh mimpi pertama pendamping untuk berada di gala mimpi di mana calon klien mengamati dan membeli istri. Tapi Aidu ingin menyambung mimpi itu dengan pesta ultah dan menyelamati Meredith untuk memulai mimpinya. Dalam mimpi, Meredith keadaan suasana pesta sangat elegan dan William menyambutnya dengan hangat. Lalu Lydie membawa Meredith dan memperkenalkan dirinya. Meredith kebingungan saat Lydie menjelaskan tentang banyak hal yang masuk ke mimpinya. Lalu Meredith pun melihat pria bertopeng dan Lydie membawanya menemui pria bertopeng itu untuk mencari tahu. Saat Meredith mendatangi, pria bertopeng itu memberi sebuah kartu yang bergambar burung merah. Sementara di perusahaan Wife-like, William mendapat pendamping-pendamping yang diculik waktu itu dan pegawai Wife-like tak menyangka William bisa mendapatkan produk mereka yang diculik secepat itu. Lalu pegawai mengumpulkan para pendamping itu ke suatu ruangan tempat mereka sebelum diprogram ulang. Meredith masuk lagi ke dunia mimpi. Dia berkata pada Aidu bahwa dia mendapatkan gambar dari seorang pria bertopeng. Aidu dan heran karena tidak ada pria bertopeng, didata dan berkata apakah Meredith mau dia melaporkannya. Meredith mengatakan tidak usah. Kemudian Meredith pun meminta Aidu untuk membuka hobi Meredith dalam mimpinya. Aidu menjelaskan semua hobi Meredith namun tak ada merajut. Lalu Meredith meminta untuk mengaktifkan mode merajut dengan alasan tak diketahui dia terpaksa merajut. Meredith lalu merajut gambar burung yang dia dapat dari pria bertopeng. Kemudian ke gudang bawah tanah dan menemukan sepeda. Meredith kemudian bersepeda di sekitaran rumah. Meredith terjatuh dari sepeda saat melihat Louis di depannya. Meredith meminta agar Louis tidak boleh menghalanginya. Namun memang itu tujuan Louis setiap kali mengirimnya ke semak itu. Louis meminta Meredith untuk segera mengingat karena mereka kehabisan waktu. Meredith pun bingung dengan perkataan Louis. Di rumah, Meredith bertanya pada William. Dia bertemu dengan wanita yang mengatakan bahwa wanita itu sengaja membuat Meredith keluar dari jalurnya.
William pun beralasan bahwa kebanyakan wanita tidak suka pendamping karena para pendamping merebut lelaki mereka. Wanita menyalahkan pendamping atas perceraian yang tinggi dan tingkat kelahiran yang rendah. William juga mengatakan bahwa untuk membeli pendamping tidak murah dan meminta Meredith untuk percaya bahwa pria yang membeli pendamping rumah tangganya sudah rusak. William mengatakan bahwa Meredith suka menghabiskan waktu berjam-jam saat dia sedang melihat taman yang ada danaunya. Kemudian William pun terdiam dengan hadiah dari rajutan yang Meredith buat. Meredith merasa William tidak suka, tapi William menyembunyikan ketidaksukaannya. Kemudian Meredith mengaktifkan mode mimpi kembali dan Meredith mengatakan pada Aidu bahwa dia mengalami kemajuan dengan mengatakan aku pada dirinya. Kemudian Aidu akan mengantarkan Meredith ke mimpinya lagi, namun ada beberapa berkas yang Aidu tidak tahu kenapa itu dihapus. Mimpi yang akan diperlihatkan adalah saat Meredith berada di bangku taman pertama kali berjumpa dengan William. Today, I am becoming Meredith. Someone to call it a night, so I can drift you. Yes. Stop. Tapi Meredith terkejut saat yang datang adalah pria bertopeng. Meredith ketakutan saat pria bertopeng itu memaksa dia untuk sadar. Di dunia nyata, ternyata William membangunkan Meredith dari mimpinya. Meredith pun lantas mengatakan kalau pria bertopeng itu datang lagi. William pun mencoba menenangkan kalau itu hanya mimpi dan karena kesal William pun membuang rajutan yang dibuat oleh Meredith. Saat William sedang tidur pulas, Meredith yang penasaran meminta untuk membuka mode video dan dia melihat dirinya sedang berada di tenda sambil direkam berdua dengan seorang pria. William pun mulai mendapat petunjuk tentang Lisa Moser yang dilaporkan menghilang selama 1 tahun melalui akun anonim yang memberitahukan dia bersembunyi di lantai 17. Perusahaan meminta Lisa dikembalikan ke Wildlife. Lisa yang ketahuan penyamarannya terbongkar memilih untuk menghancurkan tubuhnya sendiri dengan melompat dari atas gedung. The Mooser, reported missing 1 year ago. I'm sorry, we don't have anyone here by that name. Free. William gagal kali ini membawa pendamping yang kabur dan Meredith terkejut saat Louis dapat menemukan dirinya dan bisa masuk ke rumahnya. Louis menjelaskan tentang Meredith untuk cepat sadar karena itu bukan yang pertama kalinya. Kelompok JCR membutuhkan Meredith untuk memulai. Meredith yang tak mengerti pun marah. Dia mengusir Louis dan mengatakan kalau suaminya akan pulang sebentar lagi. Louis mengatakan pada Meredith, apakah tidak melihat berita bahwa William akan sibuk seharian membereskan kekacauan selama berjam-jam? Louis juga mengatakan kalau ada seseorang yang ingin menjumpai Meredith langsung. Dia adalah Kin, pria bertopeng yang selalu muncul di mimpi Meredith. Louis mengatakan pada Meredith kalau Kin dan dia sudah kenal sangat lama. Louis pun mengatakan kalau kali ini rasanya akan berbeda, tapi Meredith masih belum paham. Kemudian Meredith pun bertanya siapa nama Louis. Setelah berkenalan, Louis pun pergi dari rumah Meredith. Di perusahaan Wildlife, William yang berhasil membawa pendamping yang diculik melihat bahwa Marian berkata di layar akan meluncurkan produk baru berupa bayi. Untuk kali ini, William kurang setuju, dia ingin berbicara dengan Marian Fenner. William kemudian bertemu dengan hologram Marian dan berkata bahwa dia baru melihat pendamping yang bunuh diri. Dengan entengnya, Marian berkata bahwa selalu ada tragedi dan itu merupakan kecelakaan yang disayangkan. Orang harus mempertimbangkan langkah, namun William mengatakan bahwa itu bukan kecelakaan. Marian tetap bersikuku dengan penjelasannya kalau pendamping yang bunuh diri itu sudah diprogram ulang. Tapi William juga tetap kekeh kalau pendamping itu tidak diprogram ulang. Yang ditakutkan William adalah pendamping itu memiliki kematian dan akan diikuti oleh pendamping-pendamping lainnya. Jika masalah ini tidak diatasi, hanya tinggal menunggu waktu para pendamping akan membunuh pembelinya. William pun meminta Marian untuk menanganinya, tapi Marian juga mengatakan kalau masa depan juga tidak ada yang pasti. Meredith yang membaca buku harian masih mencari tahu tentang Meredith asli yang dulu. Meredith pun membaca kalau dia saling jatuh cinta, tapi Meredith masih mengira itu adalah William. Ketika William pulang, Meredith sedang menyulam. William terkejut saat melihat sulaman burung lagi. Meredith yang tidak tahu malah mengatakan kalau sulaman dia yang pertama tidak ketemu, jadi dia membuatnya yang baru. William lantas bertanya apa saja yang Meredith lakukan seharian. Meredith menjawab kalau dia kedatangan tamu ke rumah hari ini. William terkejut, siapa yang datang? Lalu Meredith berkata kalau tamu itu adalah wanita yang membuat dia jatuh ke semak-semak.
Louis melacaknya sampai ke sini dan dia mampir untuk bertamu. Menurut Meredith, bicara Louis omong kosong, tapi dia suka saat mengobrol dengannya. William pura-pura bodoh seolah tidak tahu apa-apa. Meredith lantas berkata kalau Louis mengatakan tentang pria bertopeng yang meretas mimpinya dan mengatakan kalau pria bertopeng itu dan dia sudah kenal lama. William terkejut saat Meredith menyebut nama Kin dan bertanya pada William apakah dia mengenalnya karena Louis bersikeras Meredith merekamnya. William terdiam mendengar penuturan dari Meredith. William kemudian menghubungi Jack dan berkata kalau kelompok itu berada di rumahnya dan meminta Jack untuk segera datang. William sudah susah payah menyembunyikan Meredith dari Kin, bukan untuk menggunakan dirinya ke William dan Jack. Lalu William pun mencoba masuk ke dunia mimpi Meredith dengan melihat dari layar monitor. Dengan membohongi Meredith, William akan menangkap organisasi itu dan William mengatakan pada Meredith kalau dia dan Jack hanya ingin melihat dan mengumpulkan informasi dan mereka tidak terlibat. Jack dan William sering melakukan hal ini, jadi Meredith tidak perlu khawatir. Saat Meredith sudah memasuki dunia mimpi, dia berkata pada Aidu ingin melihat mimpinya kembali, tapi William sedang memantau dari layar monitor. Aidu lantas bertanya mimpi seperti apa yang ingin Meredith lihat. Mimpi yang direkomendasikan Aidu adalah sewaktu masa Halloween. Dalam mimpi itu, Meredith memasuki sebuah rumah kosong yang penuh banyak sekali manekin. Kemudian pria bertopeng muncul dan berkata masihkah Meredith tidak mengingatnya? Lalu pria bertopeng itu membuka topengnya, dia adalah Kin. William terkejut dan mulai khawatir. Kin mengatakan kalau semua ingatan tentang dirinya dihapus pada Meredith. Tapi Kin tidak akan berhenti mendatangi Meredith dan dengan sedikit membentak Meredith berkata bagaimana dia bisa mengenal Kin. Kin lantas memberi lokasi di mana Meredith harus pergi agar mereka bisa bertemu. Tapi William yang melihat mimpi dari layar monitor juga mengetahui lokasinya. Jack lantas bersiap-siap akan membawa tim untuk menangkap Kin. Meredith terbangun dan dia ingat wajah Kin. William pun lantas berkata kalau dia ingin Meredith tetap di situ dan dia akan mengakhiri semuanya. Saat Jack dan timnya mencari Kin, mereka hanya menemukan koper. Namun saat koper dibuka, muncul gas beracun yang mana membuat Jack dan timnya cepat-cepat memakai masker. Ternyata itu hanyalah pengalihan, tapi William tahu dia mendatangi tempat di mana Kin dan Meredith bertemu untuk pertama kalinya. William yang merasa itu adalah Kin, tapi ternyata dia juga tertipu. Lalu William teringat akan Meredith dan kembali pulang ke rumah dengan buru-buru. William lega Meredith ada di rumah, tapi dia mendapatkan sebuah buku. William mulai berbohong agar Meredith percaya padanya, kenapa dia harus menghapus sebagian ingatan Meredith. William pun mulai menceritakan kebohongan yang mengatakan kalau Meredith ikut dalam organisasi CZR dan terlibat dalam pengeboman. Wildflake ingin menghancurkan Meredith, tapi William berkata kalau dia berhasil meyakinkan pihak perusahaan agar Meredith dapat kesempatan lagi. Karena itu, William tidak memberitahukannya pada Meredith. Kemudian Jack menghubungi William kalau Kin menjebak mereka. Organisasi meretas hanya ke Meredith, jadi mereka tidak bisa menemukannya. William pun berencana akan menghapus ingatan Meredith lagi, tapi sebelum itu dia ingin masuk ke mimpi Meredith. Namun Jack mengingatkan kalau dia tidak boleh bersinggungan. Jika William membuka mimpi itu, maka akan melihat lusinan mimpi bunuh diri tiap malam. Tapi William bersikeras ingin masuk dan ingin bicara pada Kin. Di dalam mimpi, William menyuruh Meredith untuk lari sejauh mungkin agar Jack tidak dapat melihat apa yang akan dia lakukan dengan Kin. William yang kejam mulai memukuli Kin, sedang Meredith memanggil Aidu untuk mencari jalan keluar. Aidu malah memberikan pintu yang menghubungkan dia ke mimpi pertamanya di pesta ulang tahun, dan William juga Kin ikut terseret ke pesta itu. William kemudian menyuruh Meredith untuk lari kembali, tapi dia tidak pergi. Saat melihat Kin yang terus dipukuli, Meredith bangun dan William sangat kesal karena belum puas memukul Kin. Terjadi cekcok mulut saat Jack memperingati William konsekuensi apa yang akan diterima jika bersinggungan dengan mimpi. Baik agen ataupun tidak, penjara selama 25 tahun menanti karena yang baru saja mereka lakukan adalah ilegal. Kemudian William pun mengirim Meredith ke perusahaan Wildflake untuk dihapus lagi ingatannya, walaupun Meredith tidak mau. Di tempat penampungan, Meredith berjumpa dengan Oli. Dia juga dulu anggota CCR, sama seperti Meredith. Oli mengatakan pada Meredith cara menyimpan kenangan agar tidak terhapus dengan cara diacak. Tidak ada yang tahu kecuali para pendamping yang berkhianat. Jadi saat ingatan yang lain dihapus, ingatan yang disimpan secara acak masih ada.
Oli juga menyuruh Meredith untuk merekam yang dia ucapkan, jadi bisa diulang lagi kalau ingatan Meredith dihapus lagi. Meredith pun lantas meminta Aidu untuk menyimpan kenangan secara acak dan Aidu paham maksud dari Meredith. Saat ingatan Meredith terhapus, keadaan kembali seperti semula, di mana William harus mengajari Meredith lagi. Jack datang ke rumah William setelah menerima pesan dari istrinya yang diberikan oleh Louis. Jack akan menangkap William karena sebenarnya telah membunuh Kin yang asli. Itu sebabnya Jack tidak menemukan Kin. Jack harus menangkap William, tapi dia tidak terima dan menembak Jack. William tidak menyangka kalau Meredith dapat mengingat lagi semua kenangannya bersama Kin. One more word out of you, and I'll put a You've been following me. Don't worry, Jack. William juga yang membunuh Meredith karena rasa cemburu dan Meredith tidak mau hidup bersamanya. Akhirnya, William pun mati di tangan Meredith. Ternyata Meredith adalah ringmaster yang selama ini dicari. Dan Meredith menaruh dendam pada William yang telah dibangkitkan kembali menggunakan AI. Dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!